Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan taufiknya jualah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita ke alam yang gelap ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Siang ini saya diberi tugas untuk melaporkan sebuah aksi nyata di dalam saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 2024 akan melaporkan sebuah pemaparan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif di sekolah. Nah, dalam hal ini saya akan melaporkan paparan ini selama 1 jam ke depan. Dan terima kasih atas waktu yang diberi, atas waktu dan kesempatan dan hadirin Bapak Ibu semua. Saya berharap setelah sesi ini kita semua dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana budaya positif dalam mempengaruhi lingkungan belajar dan bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan atmosfer yang lebih baik untuk siswa dan staf di sekolah kita. Ya, kita akan menggali berbagai aspek dan budaya positif, mulai dari apa itu budaya positif, mengapa hal ini penting, hingga bagaimana kita bisa menerapkan secara efektif di lingkungan sekolah kita. Nah, saya sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu semua. Jadi silakan ajukan pertanyaan sebentar dan berbagai tanggapan kapan saja. Terima kasih untuk mempersingkat waktu. Baiklah, mari kita mulai sesi ini dengan membaca doa sebelumnya. Mungkin kita sebelumnya membaca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan memberikan kepada Ibu Juhana mungkin sebagai penanggung jawab dalam hal ini. Terima kasih. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SD 1 Nusantara, alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di sini guna menyaksikan pemaparan pemateri kita sebagai guru penggerak, yaitu webinar yang judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad junjungan kita, Nabi yang telah menghantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Pada kesempatan ini saya memiliki kehormatan untuk menjadi penanggung jawab dalam pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Wardania. Sebagai penanggung jawab, tugas saya adalah memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan dukungan yang diperlukan agar pemaparan dapat berlangsung dengan lancar. Calon guru penggerak kita telah mempersiapkan materi ini dengan serius dan penuh dedikasi. Mereka akan membagikan pengetahuan dan wawasan yang mereka miliki dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan kita. Saya berharap kita semua dapat mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Jangan ragu untuk memberikan masukan dan pertanyaan yang konstruktif, karena interaksi ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi calon guru penggerak kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga acara ini berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin
Apa dulu baru ada penyakit. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penyerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa latar belakang dari budaya positif sekolah. Yaitu fokus utama adalah mengembangkan dan menerapkan pendekatan disiplin yang berbasis pada budaya positif di sekolah. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa lingkungan sekolah yang positif dan mendukung akan mendorong siswa untuk berkembang secara optimal, baik secara akademis maupun sosial emosional. Yang menjadi poin latar belakang yaitu pergeseran paradigma disiplin, pentingnya lingkungan belajar yang aman dan inklusif, penerapan restitusi dan pemulihan, keterlibatan semua pihak dalam membangun budaya positif dan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan siswa. Ya, selanjutnya itu tujuannya. Adapun yang menjadi tujuannya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memperkaya perkembangan siswa serta guru. Tujuan utamanya meliputi yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa, membangun karakter dan keterampilan sosial siswa, mendorong perilaku positif melalui penguatan positif, melibatkan semua pihak dalam proses pendidikan, meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan siswa, menyediakan alat dan strategi untuk mengatasi konflik, membangun identitas sekolah yang kuat dan positif, dan menyediakan kerangka evaluasi dan refleksi. Ya, selanjutnya itu adalah tolak ukur. Di sini yang menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah meliputi berbagai indikator yang mencerminkan perubahan dalam lingkungan sekolah, perilaku siswa, dan keterlibatan komunitas, yaitu perubahan dan perilaku siswa, keterlibatan dan motivasi siswa, hubungan positif antara guru dan siswa. Ya, di sini ada lagi lini masi tindakan. Di sini kita akan mengambil tindakan itu sebelumnya yaitu identifikasi tujuan, pengembangan rencana aksi, implementasi, evaluasi dan penyelesaian, penguatan dan penghargaan. Ya, selanjutnya itu kita akan membutuhkan banyak dukungan. Kita perlu banyak dukungan itu baik dari kepemimpinan, tenaga pendidik, siswa, orang tua, dukungan teknis, dukungan dalam bentuk informasi dan pengetahuan, dukungan emosional dan motivasi. Nah, di sini dukungan kepemimpinannya itu kita butuh dukungan dari pihak pimpinan sekolah seperti kepala sekolah, tenaga pendidik itu dari rekan sejawat, siswa, orang tua siswa, teknis. Nah, di sini teknis itu kita butuh mungkin beberapa jaringan wifi, informasi dan pengetahuan, dukungan emosional dan motivasi. Di sini konsep utama modul 1.4 budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini nampak gambarnya yaitu beriman, bertakwa, Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong,
dan berkebinekaan global. Nah, di sini ada paradigma belajar. Kita tahu sekarang kurikulum merdeka ya, kita masuk kurikulum merdeka. Paradigma belajar tradisional itu mengacu pada pergeseran cara pandang dan pendekatan dalam pendidikan dan pembelajaran. Paradigma belajar tradisional seringkali berfokus pada guru sebagai pusat dari proses pembelajaran, di mana siswa dipandang sebagai penerima informasi pasif. Dalam paradigma ini, pembelajaran lebih sering berorientasi pada pengetahuan teoritis dan penghafalan. Ya, ini paradigma belajar tradisional zaman dulu. Hafalannya fokus pada hafalan. Anak-anak kita suruh menghafal. Sekarang tidak begitu di kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya perubahan paradigma belajar modern. Ya, yang sekarang kita sedang lakukan sekarang, yaitu menggeser fokus dari guru ke siswa dengan menekankan pada pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis pada pengalaman. Beberapa karakteristik perubahan paradigma belajar ini meliputi: satu, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat dari proses pembelajaran dengan peran guru lebih sebagai fasilitator atau pembimbing. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, dan mengambil inisiatif dalam proses belajar. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Alih-alih hanya menerima informasi, siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata atau proyek yang menuntut mereka untuk menyerapkan pengetahuan mereka, berkolaborasi, dan menemukan solusi. Jadi anak-anak itu dituntut untuk memecahkan masalah sendiri, berkolaborasi dengan teman-temannya, dan menemukan solusinya. Selanjutnya, disiplin positif. Di sini ada dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa segokan, ancaman, maupun hukuman. Nah, selanjutnya itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merujuk pada pendekatan pengelolaan perilaku siswa yang lebih berfokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai positif daripada sekedar menghukum kesalahan. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan menghargai martabat setiap individu. Nah, beberapa prinsip utama dan disiplin positif yang dibahas dalam modul 1.4 antara lain yaitu: 1. Pencegahan lebih penting daripada hukuman. Ya, di mana dulu itu lebih kepada hukuman. Nah, sekarang disiplin positif di sekolah sekarang menekankan pada pencegahan masalah perilaku melalui pembentukan hubungan yang baik antara guru dan siswa, menciptakan lingkungan yang positif, dan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya itu penghargaan dan penguatan perilaku positif daripada berfokus pada kesalahan. Disiplin positif mendorong guru untuk memberikan penghargaan dan penguatan terhadap perilaku positif yang ditunjukkan oleh siswa. Ini bisa berupa pujian, pengakuan, atau penghargaan lainnya yang memperkuat perilaku baik. Ya, di mana ketika kita menemukan seorang anak itu melakukan kesalahan, setelah didapatkan solusinya, mungkin bisa memberikan lebih kepada penguatan. Yang ketiga itu pendekatan restoratif. Jika terjadi masalah perilaku, pendekatan yang digunakan lebih restoratif daripada
punitif. Ini berarti membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mencari solusi yang memperbaiki situasi. Bagaimana sampai sini sudah paham Ibu? Iya, Bu. Lanjut. Ya, saya lanjut ya. Memang jam-jam ini jam-jam mengantuk, jam-jam tidur. Ya, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, kesenangan. Ya, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Tapi ini di sekolah ya. Ya, yang kedua, ya, beberapa kebutuhan dasar manusia dibahas dalam modul ini itu rasa aman. Nah, di mana setiap individu itu membutuhkan rasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks sekolah, siswa memerlukan lingkungan yang aman dan stabil, di mana mereka tidak merasa terancam atau khawatir. Ya, kebutuhan ini mencakup kawanan dari bullying. Ya, ini untuk mencegah bullying, hukuman yang keras, dan lingkungan yang penuh tekanan. Jadi kita harus memastikan anak siswa kita merasa aman, terhindar dari bullying, kemudian hukuman yang keras, dan lingkungan yang penuh dengan tekanan. Yang kedua itu rasa memiliki dan kasih sayang. Manusia memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, dicintai, dan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Nah, di sekolah ini berarti siswa perlu merasa diterima oleh teman-teman sekelas, dihargai oleh guru, dan memiliki hubungan sosial yang positif. Yang ketiga itu kebebasan dan otonomi. Nah, kebutuhan akan kebebasan berkaitan dengan keinginan untuk memiliki kontrol atas diri sendiri dan pilihan-pilihan yang dibuat. Siswa merasa lebih termotivasi dan bersemangat ketika mereka diberikan kesempatan untuk membuat pilihan, ya, yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran mereka. Yang keempat, penguasaan. Ya, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, yaitu menghindar ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ya, itu menghindar. Berarti murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik, yaitu di luar yang menghindar. Yang kedua itu mendapatkan imbalan. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Biasanya begitu kan? Nah, dia siapa yang saya kasih gula-gula. Nah, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita lebih menghargai nilai-nilai kebajikan, di mana murid memang merasa bahwa sadar bahwa ini adalah kewajiban saya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, ini yang konsep disiplin yang gagal. Hukumannya ada penghargaan. Hukuman itu menyakitkan. Ya, ketika kita memukul ataupun menghukum, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Iya, karena biasanya kalau siswa itu merasa bersalah akan menyembunyikan, takut, dan murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaannya itu, kalau kita penghargaan, kalau tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, atau merampas hak menghargai dirinya. Ini yang gagal. Ya, ini yang sukses. Nah, itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, restitusinya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya,
teori kontrol dirinya, memegang kontrol, bersemangat memperbaiki kesalahannya. Sampul 5. Hah? Oh, bisa belum nih? Oh, terbaik ya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, sebelum kita melangkah terlalu jauh, mungkin kita akan membahas dulu pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sering mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini restitusi. Adapun dirinya itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, kedua itu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, perbedaannya. Sini contoh ya, ketika siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, ini contoh. Nah, hukumannya itu guru menghukum hormat kepada bendera 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Ini kalau ada kasus seperti ini. Nah, konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ya, restitusinya ya artinya menanyakan keyakinan. Kita kan punya keyakinan dari awal, mengerjakan PR, memasukkan tugas tepat waktu. Nah, ketika siswa tidak mengerjakan PR-nya, kita kembali menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar? Ya, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya itu 5 kontrol restitusi, yaitu penghukum. Ya, kita sebagai pendidik, sebagai guru ya harus mengetahui posisi kita sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai manajer, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau. Ya. Dan sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, kasusnya contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat bicara. Ya, kita sebagai penghukum ya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini akan membuat siswa merasa bersalah. Nah, seperti ini Nuta. Nah, sebagai teman, ayolah yang tertib buat bu guru, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini sebagai teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi seperti ini, kalau kita melihat kasus seperti ini, kita akan bertindak sebagai manajer. Yaitu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ya, pasti dengan siswa akan mengatakan, oh iya bu, selanjutnya saat akan datang, saya akan lebih lengkap atributnya. Ya, seperti itu. Nah, kembali keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Itu ini contoh ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, ini yang banyak salah kemarin, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Ya, mengapa kita memiliki ini contoh ya? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya. Kemudian ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, ini ada perbedaannya ya. Perbedaan utama antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, adalah pendekatan dan tujuannya.
peraturan kelas lebih berfokus ya ini ya. Peraturan kelas selama ini yang dibuat itu kan peraturan kelas itu dibuat oleh seorang guru saja. Nah, misalnya peraturan kelas lebih berfokus pada pengendalian perilaku melalui aturan dan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas lebih berfokus pada membangun pemahaman dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi nampak ya perbedaannya. Nah, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu berfokus pada pengendalian perilaku melalui aturan dan hukuman. Kalau keyakinan kelas berfokus pada membangun pemahaman dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya, dalam konteks ini, budaya positif keyakinan kelas dianggap lebih efektif karena mereka melibatkan siswa secara emosional dan kognitif, mendorong mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam menciptakan suasana belajar yang harmonis. Nah, di sini ada peraturan kelas. Nampak di sini ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya ditetapkan oleh guru atau otoritas sekolah dan bersifat instruktif. Nah, berfokus pada kepatuhan, kaku dan spesifik, penegakan yang bersifat hukuman. Kalau peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu, nah seperti ini, berfokus pada pemahaman dan tanggung jawab. Kemudian fleksibel yang berbasis nilai, pendekatan yang bersifat restoratif. Nah, jadi nampak ya apa perbedaan keyakinan dan peraturan. Nah ini di sini ketika ini ada dokumentasi ya membuat keyakinan. Di sini ada membuat berdiskusi tentang peraturan, rumusan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan di kelas. Nah, ini yang kemarin sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini ada keyakinan kelas. Ya, di sini ada lagi bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mulai diingat. Ketika membuat keyakinan itu lebih abstrak dibuat secara universal dalam bentuk positif. Sedikit saja, tidak perlu supaya mulai diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mulai diterapkan. Dan yang terakhir itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu mulai menstabilkan identitas, validasi tindakan, menjaga keyakinan. Ya. Nah, kita harus dulu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ya, ini ada video. Ya. Ya, di sini ada kasus satu, di mana seorang murid ada namanya Rifki sering mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung dengan berbicara keras dan membuat lelucon yang mengalihkan perhatian kelas. Boleh Mak. Ya ini ada video ya di mana saya cut roll pause. Tidak roll. Video tadi di sini ada dua kasus ya. Yang pertama itu kasus tentang seorang murid yang namanya Rifki sering mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung dengan berbicara keras yang membuat lelucon yang mengalihkan perhatian kelas. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan kasus pertama ini dengan segitiga restitusi, di mana yang pertama itu adalah stabilitas
identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita akan mencoba dulu dengan cara itu stabilitas identitas, mana tujuannya itu kita menenangkan situasi tanpa mempermalukan siswa di depan temannya. Baik untuk menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. Nah, yang kedua itu tindakannya itu mendekati Rifki dengan tenang dan mengajaknya untuk berdiskusi baik di luar kelas maupun di belakang kelas. Ya, contohnya tadi yang kita saksikan bersama itu di video, misalnya kita ajak Rifki berbincang, Rifki mari kita bicara sebentar di belakang kelas ataupun di dalam kantor begitu. Dan yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan, yaitu di mana tujuannya itu memahami perasaan dan kebutuhan Rifki yang mungkin mendorong perilaku tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencoba berdialog dengan Rifki, seperti saya perhatikan kamu akhir-akhir ini kenapa sering mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Mungkin saja Rifki punya alasan. Nah, seperti yang tadi kita saksikan bersama itu di video, Rifki itu merasa ingin diperhatikan, ingin selalu jadi perhatian. Ya, nah selanjutnya restitusi itu menanyakan keyakinan, yaitu kita akan kembali kepada keyakinan kelas. Sebelumnya kita susun itu tidak boleh mengganggu teman ataupun saling menghargai, saling menghormati. Nah, di sini itu kita akan menanyakan kepada Rifki, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang mendasari keyakinan apa yang dilanggar? Ya, seperti itu mungkin. Nah, yang kedua yaitu ada kasus kedua ini di mana ada seorang murid namanya Ifat seringkali tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan memberikan berbagai alasan setiap kali ditanya oleh guru. Nah, kembali lagi dari kasus 2 ini kita akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita akan mengajak Ifat untuk berbicara di dalam kantor ataupun setelah pembelajaran berlangsung. Ini bertujuan agar Ifat tidak merasa tertekan ataupun merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah memvalidasi tindakan. Kita akan menanyakan pada Ifat kenapa sehingga tugas tersebut hanya tidak dikumpulkan tepat waktu. Apa alasannya kira-kira? Ternyata Ifat ini ternyata terlalu sering bermain HP, sering kelupaan waktu. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan keyakinan, yaitu dari awal kita menanyakan keyakinan mana kira-kira yang dilanggar. Nah, ternyata Ifat ini menyadari bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, sekarang kita akan mencarikan solusi buat Ifat, bagaimana sehingga Ifat ini sering tidak terlalu main HP. Nah, kita akan menyarankan kepada Ifat untuk sebaiknya kalau pulang sekolah sebaiknya 1 jam waktunya mengerjakan dulu PR. Selanjutnya boleh bermain HP. Begitu mungkin. Dari pemaparan saya tadi yaitu tentang penerapan segitiga restitusi dan bagaimana menyelesaikannya. Ya, di sini kita akan berdiskusi kelompok itu menyelesaikan kasus berdasarkan segitiga restitusi. Nah, kasusnya yaitu di kelas 5 ada seorang murid bernama Dito yang sering sekali mengganggu pelajaran matematika dengan berjalan-jalan di sekitar kelas, mengobrol dengan teman-temannya, dan terkadang membuat suara-suara yang mengganggu konsentrasi siswa lain. Dito biasanya melakukan ini ketika merasa pelajaran menjadi terlalu sulit atau membosankan. Akibatnya, pelajaran sering terganggu dan teman-temannya sulit untuk fokus. Nah, dari kasus ini kita akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Dito berdasarkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 2, kelompok 1 dengan kelompok 2.
Di kelas 5 ada seorang murid bernama Dito. Nah, di sini kita akan menyelesaikan berdasarkan segitiga restitusi, yaitu pertama itu mungkin menstabilkan identitas, ya. Itu. Yang kedua, apa yang kedua? Itu yang ketiga. Yang kedua itu memvalidasi tindakan. Ya, memvalidasi tindakan apa yang bisa diambil. Kemudian yang pertama itu menstabilkan identitas. Kenapa seperti itu? Ya, yang ketiga menaikkan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Iya. Dari kasus Dito di atas. Pertama membuat dia dulu menanyakan apa tindakannya, mengapa Dito melakukan hal seperti itu. Iya. Sama seperti pemaparan saya sebelumnya ini dari kasus Ifat. Iya. Ini Ifat seringkali tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan memberikan berbagai alasan. Nah, ternyata setelah kita yang pertama tadi seperti pemaparan saya tadi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu kita akan mengajak Ifat dulu menanyakan mengajak Ifat dulu ataukah mengajak Ifat ke kantor berbicara dari ke hati tuh, supaya tidak merasa tidak merasa dipermalukan begitu. Iya. Kemudian dari kasus Ifat yang tadi ini yang kedua, yaitu dengan cara memvalidasi tindakan. Validasi tindakannya yaitu kita akan menanyakan kepada Ifat apa yang mendasari sehingga Ifat ini sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ternyata Ifat itu tadi sering bermain HP, lupa waktu. Ya. Nah, setelah itu kita akan menanyakan keyakinannya itu yang mana sudah dilanggar. Ternyata Ifat menyadari bahwa yang dilanggar itu adalah tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi kita akan mencarikan solusi kepada Ifat. Itu mungkin bisa kasih waktu Ifat 1 jam setelah pelajaran untuk mengerjakan dulu PR-nya. Nah, jadi dari kasus Dito ini kita akan menyelesaikan kasusnya berdasarkan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini. Gimana Ibu? Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Ibu Lisda? Ini Dito sering sekali mengganggu pelajaran matematika dengan berjalan-jalan di sekitar kelas, mengobrol dengan teman-teman, yang terkadang membuat suara-suara yang mengganggu. Sebelum Dito ditegur untuk jangan begini, alangkah baiknya mungkin kita menanyakan terlebih dahulu mengapa Dito melakukan hal yang seperti itu. Contohnya tadi kayak berjalan-jalan di sekitar kelas, mengobrol dengan teman-temannya, dan terkadang juga membuat suara yang mengganggu konsentrasi siswa lain. Jadi mungkin itu Dito
tadi seperti tadi kasus yang pertama, diajak dulu ngobrol ke atas Ya. ya, di tempat lain yang tidak supaya tidak menyinggung perasaannya Ya. pada temannya. Ya. Kemudian dinasihati mungkin atau bagaimana Ibu cara untuk menangani kasus tersebut. Contoh unsur-unsur pertanyaannya seperti apa? Ini putar gimana? Ya. Kembali ke slide awal itu penyerapan segitiga restitusi. Ya, di sini kalau menyelesaikan satu masalah itu dengan penyerapan segitiga restitusi itu pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita semua sedang melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku mempunyai alasan. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, dan nanti pada saat setelah memvalidasi kita akan menanyakan keyakinan mana yang sudah dilanggar. Nah, ini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, kembali ke kasus Tito. Nah, di mana di kelas 5 ini ada seorang murid bernama Dito yang sering sekali mengganggu pelajaran matematika dan berjalan-jalan di sekitar kelas, mengobrol dengan teman-temannya dan terkadang membuat suara-suara mengganggu konsentrasi siswa. Nah, Dito biasanya melakukan ini ketika merasa pelajaran menjadi sulit. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada Dito apa yang mendasari dan bagaimana nanti penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Bisa dilanjutkan diskusinya? Oke, bisa. Bagaimana hasil diskusi kelompok 1 tentang atas kasus yang dialami oleh Dito? Menurut saya yang pertama itu mungkin kita harus seperti tadi menjelaskan bahwa yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang dimana menstabilkan identitas itu bertujuan untuk menghentikan perilaku mengganggu dari Dito dengan cara tidak mempermalukannya di depan teman-temannya seperti di luar kelas, kemudian juga di atas kantor, dan menjaga juga suasana kelas yang agar tetap kondusif. Kemudian tindakannya mungkin ketika Dito mulai berjalan-jalan dan mengganggu teman-temannya, guru memanggilnya mungkin dengan tenang dan mengajaknya juga duduk kembali tanpa mengkritiknya juga di depan kelas. Kemudian contoh penerapannya yaitu Dito, ayo kita duduk kembali nak. Saya akan jelaskan lagi jika ada yang kurang jelas. Kemudian yaitu yang kedua mungkin memvalidasi tindakan. Ya, memvalidasi tindakan. Yang pertama memvalidasi tindakan yaitu bertujuan untuk memahami alasan dibalik perilaku Dito dan mengenali perasaan serta kebutuhan dari Dito. Kemudian tindakan yang mungkin yang baik yaitu setelah penjelasan selesai, mungkin alangkah baiknya guru mengajak Dito berbicara secara pribadi untuk memahami mengapa ia sering mengganggu pelajaran dan mencari tahu perasaan serta kebutuhannya. Contoh dialog yang tepat mungkin kita sebagai guru, Dito, saya perhatikan Ananda kamu sering berjalan-jalan di kelas saat pelajaran matematika. Apakah kamu merasa ada yang sulit atau pelajarannya itu membosankan? Mungkin itu yang percakapan yang baik yang hasil dari Dito. Dan mungkin juga Dito merasa bahwa pelajaran itu sulit dan juga sangat membosankan. Nah, mungkin juga guru akan menanggapi dari percakapan Dito bahwa saya mungkin mengerti, tapi kadang kalau pelajaran tersulit kita
ingin melakukan hal yang lain, tapi apakah kamu merasa perilaku mengganggu teman-temanmu? Yang ketiga adalah mungkin menanyakan keyakinan, di mana menanyakan keyakinan itu tentang yang dibuat dalam keyakinan seperti keyakinan kelas mungkin, yaitu kita harus sepakat bahwa di dalam kelas kita itu saling menghormati. Tujuannya agar membantu Dito memahami dampak dari tindakan yang telah dilakukan, dan kita akan mencari solusi bersama atas masalah tersebut. Mungkin tindakan yang tepat juga bahwa guru dan Dito itu saling bekerja sama untuk menemukan cara agar Dito bisa tetap fokus selama pelajaran matematika tanpa mengganggu teman-temannya. Mungkin percakapan yang baik atau dialog yang baik yaitu bagaimana kalau kita coba cara lain untuk membuat matematika lebih menarik agar pelajaran matematika tersebut tidak membosankan. Saya bisa memberikan penjelasan tambahan, dan kita bisa coba mencoba beberapa soal yang mungkin yang lebih menarik. Itu mungkin sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Wardania. Terima kasih banyak atas pemaparannya tentang tas yang jalan oleh Dito. Bagaimana dengan kelompok 2? Ya. Selanjutnya kelompok 2 mungkin bisa dapatkan bagaimana dari tas Dito ini tentang penerapannya segitiga restitusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, di mana dalam hasil diskusi kami sama halnya dengan kelompok 1, di mana dalam kasus Dito ini kita memang perlu menerapkan segitiga restitusi, di mana dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas berarti kita melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Contohnya memanggil Dito ke dalam suatu ruangan untuk menanyakan hal yang membuat alasan apa yang membuat Dito melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku pasti memiliki alasan. Di sini dalam perilaku yang dilakukan oleh Dito di dalam kelas pasti memiliki alasan mengapa ia melakukan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti keyakinan mana yang bisa dilanggar. Mungkin itu sedikit pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai dari kelompok 2 dari kelompok 1. Kita hapus dulu. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah betul. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi disebutkan oleh kelompok 1, bagaimana menstabilkan identitas itu dengan cara menghadap Dito berbicara di kantor ataupun di luar jam pelajaran. Yang kedua itu menstabilkan memvalidasi tindakan, yaitu apa yang mendasari Dito sehingga Dito melakukan hal seperti ini. Dan yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang sudah dilakukan oleh Dito. Dan begitu juga dengan kelompok 2, dan apa yang telah dipaparkan sudah sangat betul. Ya, oke. Hah? Sama dong? Main klik. Oke.
mari kita simak video berikut ya. Ya, kalau satu, seorang murid namanya Rifki sering mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung dengan berbincang keras dan membuat lelucon yang mengalihkan perhatian kelas. Ya, ya. Ya. Nah, selanjutnya kasus kedua itu ada seorang murid namanya Ifat seringkali tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan memberikan berbagai alasan setiap kali ditanya oleh guru. Ya, kita saksikan ya videonya. Itu tuh. Ya. Ada umpan balik dari siswa. Umpan balik dari Naifat ini. Kemudian dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak.
Nah sekarang selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang ingin sampaikan. Silakan bertanya. Saya buka pertanyaan ya untuk 2 orang saja, boleh? Ya, siapa yang ingin bertanya? Ya saya Bu. Ya silakan Ibu. Saya Bu ya. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berarti yang ingin saya tanyakan adalah apa tantangan umum yang mungkin Ibu hadapi saat mencoba menerapkan budaya positif di sekolah, dan bagaimana solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut agar penerapan budaya positif dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan. Ya, pertanyaan kedua siapa? Ibu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana strategi konkret yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah termasuk siswa, guru, dan staf terlibat dan berkomitmen dalam penerapan budaya positif, terutama di sekolah dengan berbagai latar belakang dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama di sini dari Ibu Tuti, Ibu Tuti Nasir ya. Di situ apa saja tantangan umum yang mungkin dihadapi saat menerapkan budaya positif di sekolah, dan bagaimana cara efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti Nasir terlebih dahulu, yaitu untuk beberapa tantangan umum dalam penerapan budaya positif di sekolah dan cara efektif dalam mengatasinya. Pertama itu mungkin kurangnya dukungan dari pihak tertentu, yaitu salah satu tantangan adalah kurangnya dukungan atau komitmen dari beberapa anggota komunitas sekolah. Untuk mengatasi hal ini penting untuk melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan implementasi, serta menyampaikan manfaat budaya positif secara jelas dan konsisten. Penggunaan pendekatan berbasis data atau cerita sukses dari sekolah lain juga dapat membantu meyakinkan pihak-pihak yang kurang terlibat. Yang kedua itu kurangnya sumber daya. Yang ketiga, konsisten dalam penerapan, yaitu menjaga konsistensi dalam penerapan budaya positif dan menjadi tantangan, terutama jika ada perubahan dalam staf atau kebijakan sekolah. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk mendokumentasikan prosedur dan kebijaksanaan atau kebijakan yang terkait dengan budaya positif, serta memastikan bahwa semua anggota baru diberi orientasi yang memadai tentang nilai-nilai dan praktik budaya positif. Bagaimana Ibu Tuti? Ya, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ibu Lisda. Ibu Lisda, yaitu bagaimana strategi konkret yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf lainnya terlibat dan berkomitmen dalam penerapan budaya positif. Yaitu yang pertama itu pelatihan dan sosialisasi. Ya, ini sangat penting, yaitu mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk siswa, guru, dan staf tentang pentingnya budaya positif dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu mungkin keterlibatan semua pihak. Di sini itu membangun tim atau komite khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok di sekolah. Yang ketiga yaitu kegiatan positif dan penghargaan, yaitu mengorganisir kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai budaya positif seperti lomba, bisa acara penghargaan. Ya, dan yang ketiga itu mungkin adalah komunikasi yang terbuka, yaitu membangun saluran komunikasi yang efektif untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan terkait penerapan budaya positif, yaitu mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi inisiatif yang telah dilakukan dan mendengarkan umpan balik dari semua anggota komunitas dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Mungkin itu yang bisa saya jawab pertanyaan Ibu Tuti dan Ibu Lisda.
Bagaimana Ibu Lisda? Ya, sangat jelas. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah pemaparan ini, mungkin ada yang bisa ada empat balik mungkin ada Ibu Heni mungkin. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, yang menurut saya itu sudah sangat informatif dan inspiratif mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya ingin memberikan beberapa atau sedikit umpan balik untuk menghargai dan mengembangkan lebih lanjut apa yang telah disampaikan. Yang pertama di sini mengenai kejelasan dan keteraturan materi. Berdasarkan materi yang Ibu paparkan tadi, menurut saya itu sudah Ibu telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan juga terstruktur. Pendekatan yang sistematis dalam menjelaskan langkah-langkah penerapan budaya positifnya juga di sekolah sangat membantu kami dalam memahami konsep tersebut. Yang kedua, di sini interaktivitas. Di mana interaktivitas di sini Ibu sudah melibatkan audiens melalui sesi diskusi dan tanya jawab, sangat diapresiasi. Ini tidak hanya membuat pemaparan lebih dinamis, tetapi juga memungkinkan kami untuk berdiskusi dan berbagai pengalaman. Yang ketiga, saran peningkatan. Materi yang disampaikan tadi juga sudah sangat baik. Namun ada beberapa area yang bisa dikembangkan lagi. Contohnya itu menambahkan lebih banyak strategi konkret atau alat praktis yang bisa diterapkan oleh guru dan juga staf sekolah dalam upaya menyebarkan budaya positif. Yang keempat, ada aplikasi dalam konteks lokal. Mengaitkan materi dengan kondisi dan tantangan spesifik di sekolah kita akan membantu dalam penerapan yang lebih efektif. Mungkin di masa depan ada baiknya jika materi dapat disesuaikan dengan konteks lokal untuk memastikan relevansi dan keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi telah memberikan banyak wawasan berharga tentang bagaimana kita dapat menyebarluaskan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih atas upaya dan dedikasinya Ibu dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi ini. Kami berharap untuk bisa menerapkan pengetahuan yang telah kami dapatkan dalam meningkatkan suasana dan budaya di sekolah kita. Mungkin itu saja umpan balik yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu kan motif ini dulu. Terima kasih banyak atas umpan baliknya yang sangat menginspirasi buat saya, dan itu bisa menjadi perbedaan ke depan buat saya. Nah, mungkin mengingat waktu mungkin sedang mendekati 1 jamnya, mungkin seperti saya tutup dulu webinar kita ini. Dulu ya, boleh. Kita tutukin dulu ya. Ya, boleh. Ya. Mungkin saja kita berdiri dulu supaya tidak tegang. Tadi kita duduk. Jadi banyak dulu. Ya, kita ikut Ibu ya. Buka. Kita buka tutup ya. Buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Haha. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Hihi. Oke. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.